wajar harus ngikutin suaminya, kan di bawah naungan seseorang. Imamnya kan Desma gitu. Kalau sekarang gue bisa punya kemauan gue sendiri, ya nggak apa-apa juga. Tak hanya viral kehidupan masyarakat, di ranah selebriti pun ramai jadi sorotan di media sosial. Berikut kisah-kisahnya. Heboh ucapan Putri Anne yang tegaskan sudah sendiri tidak ada suami yang harus dipatuhi. Pemirsa Silet RCTI, teka-teki rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne baru-baru ini kembali menjadi sorotan tajam di jagat maya. Semua berawal saat Putri Anne melakukan siaran langsung di akun sosial medianya. Menjawab pertanyaan warganet mengapa dirinya merubah penampilan, Anne mengatakan bahwa sekarang ia bisa menjadi diri sendiri karena tidak lagi harus mengikuti keinginan suami sebagai imam keluarga. Entah keceplosan atau secara sengaja, namun Anne mengisyaratkan bahwa pernikahannya dengan Arya telah berakhir. Hal itu tentu sontak mengejutkan banyak orang karena seolah membenarkan kabar yang selama ini santer beredar. Namun, Anne menyatakan apapun yang terjadi, dirinya dan Arya masih berhubungan baik selayaknya teman. Maaf kalau dulu aku ngomongnya ini itu. Dulu kan aku masih di bawah naungan seseorang. Ya wajar kok sekarang diri sendiri, maunya sendiri, ada maunya, ada ini, ada itu. Udahlah, lu pada kayak gak tahu aja kehidupan kayak mana tuh kan. Udahlah. Dan kalau udah nikah, wajar harus ngikutin suaminya, kan di bawah naungan seseorang. Imamnya kan Desma gitu. Kalau sekarang gue bisa punya kemauan gue sendiri, ya nggak apa-apa juga. Supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam. Karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan. Viral, Ahmad Dhani hingga Elo disawer uang segepok saat manggung. Viral, Ahmad Dhani disawer wanita pengusaha kaya raya asal Makassar, Mira Hayati. Momen itu terjadi saat Dhani tampil bersama Dewa 19 dalam sebuah acara. Dalam video terlihat sambil membawakan Lagi Sedang Ingin Bercinta, Dhani berjalan di sisi panggung sambil menjabat tangan para penggemar. Ia kemudian dibuat kaget saat tiba-tiba mendapat saweran dari Mira pecahan uang 50 ribuan dalam jumlah banyak. Dhani pun meresponnya dengan tersenyum dan segera mengantongi uang saweran ke dalam saku celananya. Tak hanya Ahmad Dhani, Marcelo Tahitu turut kecipratan saweran saat ia tampil di atas panggung bersama Dewa 19. Saat menyapa para penonton, ia dibuat kaget saat Mira Hayati memberikan uang pecahan 50 ribuan dalam jumlah banyak. Seraya tak percaya, Elo terlihat sempat mengangkat kedua alisnya karena Mira berkali-kali memberikannya uang. Elo pun langsung membawa uang tersebut dan menaruhnya di dekat sound system kemudian melanjutkan penampilannya. Sebenarnya kita nggak pernah minta juga sih, tapi kalau lagi ada gitu. Heboh, hobi merakyat, Tasya Farasya doyan makan tahu hingga 1 box. Memiliki paras cantik dan tubuh ideal, konten kreator Tasya Farasya sukses membuat warganet geleng-geleng kepala. Pasalnya, ia memiliki hobi yang merakyat yakni menyantap tahu goreng.
Bahkan di sela-sela sesi pemotretan, Tasya selalu menyempatkan waktu untuk makan satu kotak berisi sekitar 10 tahu. Namun yang membuat warganet salah fokus, Tasya juga sangat doyan pedas, bahkan bisa menghabiskan 2 bungkus cabai sendirian. Gaya makannya pun sukses membuat perut warganet melilit karena Tasya lebih dulu memasukkan sejumlah cabai ke mulut lalu mengunyahnya. Baru setelah rasa pedasnya keluar, ia menyantap tahunya dengan begitu lahap. Aku biasanya 1 box habis sendiri. Cabenya tapi buat 2 box aku yang habisin. Cabenya tuh dikit banget. Jadi gue sekali makan 1 tahu segini. Jadi cabenya dulu, kalau cabenya udah menyerap pedas gitu, baru tahunya. Jadi aku ngeluarin aspirasi aku dan apa yang aku suka gitu. Dan aku berharap konsumen juga jadi terbuka matanya bahwa yang aku suka nih ternyata banyak juga nih yang suka gitu. Kembali sidang perceraian, Ria Ricis dan Teuku Ryan kompak tak hadir. Ria Ricis dan Teuku Ryan sama-sama absen dalam sidang perceraian yang kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2024 kemarin. Beragendakan penyampaian gugatan dari pihak penggugat, Ricis dan Ryan hanya diwakili tim kuasa hukum masing-masing. Absennya Ryan pun tentu saja menjadi sorotan warganet. Padahal di sidang sebelumnya, ia datang lebih awal ke pengadilan demi membuktikan kesungguhannya mempertaruhkan pernikahan dengan Ricis. Di sisi lain, pengacara Ryan dengan tegas menyatakan kliennya masih tetap dalam pendirian sebelumnya agar hubungan Ryan dan Ricis bisa kembali membaik sebelum diputus oleh majelis hakim. Namun benarkah terus bergulirnya proses sidang perceraian menandakan Ricis sudah menutup pintu hatinya untuk Ryan? Seperti yang lalu itu disampaikan bahwa saya hari ini penyerahan aja dokumen penambahan mengenai apa yang telah disampaikan oleh klien kita pada sidang perdana kemarin. Karena masih ada kesibukan, jadi tidak bisa hadir. Ini tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu loh. Dan untuk urusan di pengadilan, Ryan sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apapun itu situasinya ya. Tentu, nah itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa, kita lihat nanti. Apakah nanti gugatan ini diterima atau tidak, oke? Sejauh ini yang kami tahu, prosesnya kami kan di persidangan. Itu sudah kita lalui, dan itu hasilnya kan perkara kan udah tahu, gagal kan. Nah, memang tidak menutup kemungkinan, tapi sejauh ini kan belum ada. Hari ini ya, agendanya adalah perbaikan atau perubahan penambahan gugatan. Artinya karena ada kekurangan di gugatan tersebut, jadi agendanya hari ini adalah perubahan gugatan. Di dalam perdamaian ya gitu. Tapi kita lihat aja nanti perkembangan berikutnya. Bella coba karena emang kan kemarin istirahat karena ngurus anak. Nah aku juga lagi kurang sehat, jadi emang habis ini mau pulang lagi ngurus anak lagi. Jadi bukan pertama kali, emang pekerjaan lagi ditunda-tunda sedikit karena ngurus anak. Sidang kasus bullying putra dari Sunan Kalijaga akhirnya putusan dan menyatakan terdakwa bersalah. Setelah melalui perjalanan penuh lika-liku, Sunan Kalijaga mengucap syukur lantaran kasus perundungan yang menimpa putranya Shan akhirnya telah sampai ke titik akhir. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa divonis bersalah. Ia harus menjalani pidana berupa pelatihan kerja selama 1 bulan di Lembaga Rehabilitasi Perlindungan Sosial Sekar Mulia, Jakarta. Kepada tim Silet RCTI, Sunan mengaku lega karena keadilan telah ditegakkan. Namun, ia berharap jika hukuman tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa sebagai efek jera dan menjadi contoh di luar sana bahwa pelaku perundungan bisa mendapat hukuman.
Di sisi lain, Sunan mengaku sudah puas dan tak mengambil langkah banding karena tidak ingin terdakwa ditahan dan tetap bersekolah. Ya, alhamdulillah sekali lagi saya panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya setelah melalui rangkaian perjalanan yang cukup panjang waktunya juga, hari ini kami mendengarkan bahwa pelaku sudah diputus ya, atau sudah divonis dihukum dengan pidana 1 bulan menjalankan kegiatan sosial di panti rehabilitasi. Oh iya, kan tadi memang dibacakan kan putusannya di hadapan anak pelaku ya. Jadi buat kami ya sudah, kami tidak ajukan banding, tapi kami cuma kepingin juga putusannya itu betul-betul dilaksanakan, hukumannya dilaksanakan, karena buat menjadikan efek jera ya, dan percontohan buat anak-anak yang menjadi pelaku atau anak-anak supaya tidak menjadi pelaku, bahwa ada loh putusan, bahwa ada rangkaian proses hukumnya tuh ada. Curhat Ferdy Hasan, dulu anaknya alami perundungan sampai 8 tahun minum obat antidepresan. Perundungan memang merupakan momok yang masih kerap terjadi, apalagi pada lingkungan anak-anak di bawah umur. Mungkin terlihat seperti keisengan, namun hal itu nyatanya bisa berdampak buruk bagi korban. Seperti halnya dialami oleh Fasya Jamil Anwan, putra dari presenter Ferdy Hasan dan Safina Hasan. Sebagai anak berkebutuhan khusus, Fasya sempat mengalami perundungan di sekolah selama 3 bulan dan berujung depresi. Bahkan menurut Ferdy, sang putra sampai tak bisa berjalan dan sesak napas karena trauma akibat peristiwa perundungan yang dialaminya. Akibatnya selama 8 tahun, Fasya harus mengonsumsi obat antidepresan. Anak saya bisa jalan, karena gini ya, kalau diangkat tangan itu gini. Di sekolahnya yang baru ini dia kena bully. Kita lagi liburan waktu itu, dia ngerasa sesek, katanya dia bilang dia mau meninggal. Dia sampai drop banget. Sampai drop banget, terus dia itu segala macam. Sampai hari ini nih, dia minum obat nih. 3 bulan tapi efeknya ya. Sampai 8 tahun ini dia harus minum obat antidepresan. Sekolah di perhotelan, terus udah gitu ya lucu lah anaknya, maksudnya ya dia senang. Jadi dia nge-serve kita dengan tangan dia gemeternya itu nih ya. Dengan tangan dia gemeter karena dia pernah dibully nih, sampai akhirnya dia ngerasa anxiety attack, sampai dia ngerasa mau mati, dia jadi masih konsum obat dari psikiater. Jadi dia tangannya suka gemeter nih, dengan tangan gemeter, terus udah gitu manggil ke kita pertamanya papa mama, dimarahin mungkin sama dosennya, bapak ibu, ya pak bu gitu. Good job Fasya gitu ya kan. Heboh, rumah gadang almarhum Dorce telah laku dijual oleh anak angkatnya. 2 tahun pasca kepergiannya, polemik harta warisan peninggalan Dorce Gamalama masih terus menjadi sorotan. Terbaru, rumah gadang yang menjadi kesayangan dan kebanggaan almarhum semasa hidup kabarnya telah terjual. Menurut pihak keluarga, rumah tersebut dijual oleh anak-anak angkatnya. Kabarnya rumah gadang peninggalan Dorce dilepas dengan harga tak sampai 1 miliar rupiah. Sempat beredar kabar bahwa Irfan Hakim atau Raffi Ahmad yang menjadi pembeli. Namun ternyata sosok yang membeli rumah gadang bukan dari kalangan selebriti. Di sisi lain, tidak sedikit warganet yang menyayangkan keputusan untuk menjualnya. Karena semasa hidupnya Dorce selalu menyayangi dan membanggakan rumah yang ia rancang sendiri tersebut. Kalau untuk saya sama anak-anak juga, kalau bisa kita selesaikan secara keluarga, tidak ada yang dibawa kemana-mana, secara keluarga itu sih saya minta. Kalau bunda dapatnya rumah ini nih Lobang Buaya. Nah kalau anak angkatnya rumah yang di Jati Bening.
Itu kan ada 2, rumah kapal sama rumah gadang. Saat ini sudah dijual mungkin karena nggak melalui RT atau nggak menginfokan RT atau nggak izin segala macam sama begitu ya. Itu kalau toh sama udah dijual. Sekarang udah dijual. Dulu waktu almarhum meninggal ya, itu diwariskan kepada Abu namanya, anak angkatnya Abu dari kemudian dijual, dibeli sama keluarga Bu Asri. Ivan Gunawan ikut senang dan bangga Ayu Ting Ting akan segera menikah dan jadi ibu Persib. Sempat dikabarkan menjalin kedekatan, Ivan Gunawan akhirnya memberikan tanggapan atas rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letung Muhammad Fardana. Ditemui di sela-sela sebuah acara, Ivan mengaku bahwa dirinya bangga dan juga senang saat mengetahui Ayu sudah menemukan calon pasangan hidupnya. Ia bahkan tak sabar untuk kembali bertemu dengan Ayu dan bertukar cerita terkait perjalanan cintanya. Selain bahagia atas rencana pernikahan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan juga bersuka cita karena bulan Ramadan tahun ini berkesempatan untuk pergi ke Afrika. Tujuannya tak lain untuk meresmikan masjid yang ia bangun di kawasan Uganda. Selain itu, Ivan juga berencana untuk membawa berbagai bantuan mulai dari alat sholat hingga kompor untuk masyarakat di sana. Saya selalu senang. Kita bakal kangen-kangenan hari Senin. Jadi aku mau tahu updatean Ayu Ting Ting seperti apa. Aku belum pernah melihat percintaan mereka seperti apa gitu. Jadi nanti kalau pas ketemu ya aku tanya. Alhamdulillah Lebaran aku akan hempas ke Afrika. Mau meresmikan langsung masjid aku di Afrika. Jadi rencananya kita mau bikin kayak ya perayaan kecil lah gitu. Mau bawain mukena, mau bawain kerudung, mau bawain kompor gitu, karena kalau misalnya kayak mereka setiap minggu gitu ada yang masak sama-sama